Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas nama Allah berikutnya tentang nama Allah Ar-Rabb, ya. Ar-Rabb, ya. Ar-Rabbu, ya. Yaitu Ar-Rabb ini maknanya banyak, ya. Bisa jadi pencipta, pengatur, penguasa, pemilik, itu namanya Rabb, ya. Bisa diartikan pencipta, pemilik, ya. Penguasa, pengatur, ya. Dia maknanya cukup panjang, ya, cukup banyak. Pengatur, maha. Dan ini nama yang penting karena sering diucapkan dalam doa-doa para nabi. Sering kita baca dalam Al-Quran, sering digunakan untuk berdoa. Rabbana Rabbi, ya. Termasuk mungkin nama Allah yang sering digunakan untuk doa. Yang sering dipanjatkan untuk berdoa. Untuk dipanjatkan dalam doa. Seperti dalam Al-Quran banyak Rabbana atina, ya, banyak, ya. Contoh misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seperti doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Contoh Rabbana gufirli wali walidayya, ya. Rabbi gufirli wali walidayya, ya. Ya. Rabbi gufirli, ya, atau Rabbana gufirli, Rabbana gufir lana, Rabbana gufirli wali walidayya. Dan seterusnya, ya. Demikian juga di akhirat kala orang beriman berdoa Rabbana atmim lana nurana. Ya. Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami, ya. Itu doa ketika di akhirat kelak. Dan banyak, ya, Rabb disebutkan dalam doa. Maka kita ingin tahu kenapa kalimat Rabb, ya. Rabb ini paling sering disebutkan dalam doa, ya. Maka untuk bisa mendalami, menghayati, sehingga ketika kita berdoa dengan menggunakan Rabb, dengan panggilan Rabb, maka kita lebih khusyuk karena kita tahu maknanya. Inilah Rabb. Secara bahasa, ya, atau kalimat Rabb, lafal Rabb, Al-Rabb, ya. Jika datang tanpa idhofah, jika datang tanpa penyandaran kepada yang lain, maka hanya untuk Allah, hanya boleh untuk Allah. Seperti Ar-Rabb. Kalau dibilang Ar-Rabb, maka ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rabb. Namun jika datang, ya, nomor 1, nomor 2, jika tidak demikian, ini ada 2. Jika tidak demikian, yaitu pertama, disandarkan kepada selain Allah, maka boleh. Maka boleh. Seperti dikatakan Rabbul Manzil. Rabbul Manzil. Kalau Rabbul Manzil artinya sang pemilik rumah. Ini maknanya apa? Pemilik rumah. Atau kepala rumah tangga, bisa juga.
Rabbul manzil. Man Rabbul manzil, siapa pemilik rumah atau siapa kepala rumah tangga akan dibilang pemiliknya ya. Di Rabb kalau disandarkan maka maknanya adalah pemilik. Seperti perkataan Abdul Muttalib mengatakan Rabbul ibil. Pemilik onta. Ketika Abraha datang menemui ketika Abdul Muttalib menemui Abraha. Abraha ketika ingin menaklukkan Ka'bah, dia sempat merampas onta-onta. Di antara onta yang dirampas adalah ontanya kakeknya Nabi, Abdul Muttalib. Dia rampas 200 ekor onta. Ketika dia rampas, datanglah Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib waktu itu adalah penguasa Quraisy, pimpinan Quraisy. Maka dia datang kepada Abraha. Dan Abraha menyangka bahwasanya Abdul Muttalib akan mengusik dia atau melarang dia untuk menghancurkan Ka'bah. Ternyata Abdul Muttalib ketika datang menemui Abraha, dia bukan mengurusin Ka'bah. Dia bilang, mana onta-onta saya? Mana onta-onta saya? Maka Abraha mengatakan, bagaimana kau urus onta kamu, sedangkan Ka'bah mau saya hancurkan? Maka Abdul Muttalib menjawab dengan jawaban yang masyhur, dia mengatakan, ana rabbul ibil. Saya minta onta saya karena saya pemilik onta. Walil Ka'bah Rabbun Yahmiha. Adapun Ka'bah ada Rabbnya sendiri yang pemiliknya ada. Dia yang akan ngurus Ka'bahnya. Maka Abraha dengan sombong menyatakan, maka naliyam tani aminni. Dia tidak bakalan bisa mencegahku, kata Abraha. Tapi di situ maksud saya Abdul Muttalib menggunakan kata saya Rabbul Ibil. Rabbul Ibil ya. Seperti juga dalam surat Yusuf, Nabi Yusuf berkata kepada salah seorang pemuda yang minta untuk ditafsirkan, kata Nabi Yusuf, amma ahadukum fayasqi rabbahu khamra ya. Fayasqi rabbahu khamra. Adapun salah satu dari kalian akan menjadi penuang minuman bagi Rabbnya. Rabbnya sini maksudnya rajanya. Rabb itu maksudnya rabbahu, jadi diidhafahkan Rabbnya. Rabbnya berarti bukan Allah. Beda kalau Ar-Rabb. Kalau Rabb ini hanya untuk Allah. Tapi kalau Rabbul Manzil, Rabbul Ibil, Rabbuhu ini bisa untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Qur'an beberapa kali digunakan kata Rabb ya, tetapi maksudnya selain Allah. Seperti irji ila rabbik, kembalilah kepada tuanmu. Rabb maksudnya tuanmu, pemilikmu. Jadi karena dia adalah anak buah, kembalilah engkau kepada tuanmu. Maka Rabb kalau disandarkan bisa digunakan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang pertama. Yang kedua, jika dalam kondisi tanwin, dalam kondisi tanwin yaitu Rabbun. Ada tanwinnya, Rabbun. Maka ini juga boleh untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat Yusuf ayat 39, kata Nabi Yusuf menasihati, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Apakah arbab itu jamak daripada Rabb? Apakah Tuhan-Tuhan selain Allah yang tercerai-berai lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau Rabbun bisa jadi untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanwin. Seperti juga ketika ada seorang melihat dia menyembah berhala, tahu-tahu berhalanya dibuang oleh saudaranya, kemudian dia cari lagi, atau dia ingin menyembah berhala, tahu-tahu dia berhala yang ingin dia sembahi tersebut ada serigala yang kencing di berhala tersebut. Maka dia mengucapkan syair yang masyhur, dia mengatakan Rabbun yabulu alaihi tha'labani faqad hana man balat alaihi tha'alibu. Kata dia, apakah ada Tuhan yang dikencingi oleh serigala, maka sungguh hina kalau ada Tuhan yang kencing oleh serigala. Di sini maksud saya ketika datang dalam lafal nakirah yaitu tanwin itu nakirah, maka bisa untuk selain Allah. Ini bisa untuk selain Allah. Selain Allah. Sama, jika disandarkan kepada selain Allah juga boleh. Adapun kalau datang dalam ma'rifah ada alif lamnya, Ar-Rabb, yaitu ada alif lam. Alif lamnya maka khusus untuk Allah. Khusus untuk Allah. Baik. Ini cara penggunaan. Sekarang kita masuk pada makna Ar-Rabb. Ar-Rabb secara bahasa maknanya apa? Karena kalau kita ingin menghayati makna Ar-Rabb kita harus tahu maknanya. Jadi intinya saya boleh bilang Rabbul Manzil, pemilik rumah.
Boleh atau tidak? Boleh. Bahkan kalau ibu rumah tangga saya bilang rabbatul manzil, pakai tamar buta untuk menunjukkan perempuan rabbatul manzil. Anti rabbatul manzil, engkau pengurus rumah ya. Kalau laki-laki rabbul manzil. Tapi kalau ar-rabb hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, adapun kandungan makna ar-rabb. Ar-rabb khilaf di kalangan para ulama, ada dua pendapat. Asal kata dari mana? Dua pendapat. Yang pertama ar-rabb dari tarbiyah ya. Ar-rabb dari rabba yurabbi tarbiyah. Dari rabba kemudian yurabbi kemudian tarbiyah. Jadi tarbiyah ya, kita ngerti. Tarbiyah maknanya apa ibu-ibu? Ngurusin ya kan? Siapa yang tarbiyah kamu? Ya berarti ngurusin, ngajarin. Secara makna tarbiyah itu apa? Mengurusi. Tahap demi tahap. Hingga selesai, hingga sempurna atau selesai. Itu namanya tarbiyah. Kita mentarbiyah anak itu dari kecil, kita telateni terus sampai dia besar. Kita yang mentarbiyah siapa? Kita. Itu dari kata tarbiyah. Jadi pendapat pertama, Rabb dari kata tarbiyah. Nah, Rabb berarti yang mentarbiyah. Berarti ar-Rabb yaitu sama dengan maha pentarbiyah. Maha pentarbiyah. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, Rabb dari Rabba ya rububiyah ya. Dari Rabba ya rububiyah. Rububiyah. Ini maknanya juga mirip sama ya. Maknanya juga mirip ya. Maknanya mirip dengan tarbiyah. Yaitu pengurus, pengatur ya. Allah berfirman ketika Fir'aun berkata kepada Nabi Musa, "Fama rabbukuma ya Musa?" Siapa Rabb kalian berdua hai Musa? Maka Nabi Musa menjawab, "Qala Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada." Ini dalam surat Toha 20 ayat 50 ya. Perhatikan sini ketika Fir'aun tanya, "Siapa Rabb kalian wahai Musa dan Harun?" Qala famar rabbukuma ya Musa? Siapa Tuhan kalian berdua? Nabi Musa menjawab, "Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu." Rabb kami adalah yang mencipta segala sesuatu ya. Yang memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, yaitu yang mencipta, memberi bentuk kepada segala sesuatu. Langit, bumi, makhluk, manusia, hewan. Rabb kami yang segala sesuatu dia yang mencipta dan yang memberi bentuk. Summa hada, kemudian memberi petunjuk. Lalu memberi petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk untuk hidup, untuk menjalani kehidupan. Untuk menjalani kehidupan. Diberi insting, ya, diberi prasarana, dikasih makanan, minuman, dikasih rizki, diarahkan. Ini semua makna Rabb. Maka ini penjelasan Nabi Musa alaihissalam persis dengan makna Rabb secara definisi bahasa. Bahwasanya Rabb itu adalah yang ngurusin, yang ngaturin, yang mentarbiyah, itu namanya Ar-Rabb. Ya. Saya bacakan perkataan Al-Halimi ketika menjelaskan makna Rabb. Apa itu makna Rabb? Wa huwal muballighu kullama abda'a hadda kamalihi. Dialah yang menyampaikan makhluk yang dia ciptakan sampai pada kesempurnaannya. Kesempurnaan apa? Alladzi qaddarahu lahu. Sesuatu itu puncak sampai pada puncak yang sudah Allah takdirkan buatnya. Wa huwa yasillu nutfata minas sulbi.
Wa yaj'aluha 'alaqa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan manusia asalnya dari sulbi Adam berupa air mani. Kemudian Allah menjadikan sebagai alaqah, segumpal darah. Wal alaqah, kemudian mudghah, setelah jadi alaqah, Allah jadikan sebagai segumpal darah menjadi segumpal daging. Summa yaj'alul mudghata 'azman. Kemudian Allah menjadikan segumpal daging menjadi tulang. Summa yaksul idhama lahma. Kemudian Allah bungkus tulang tersebut dengan daging lagi. Summa yukhliqu fil badini ruha. Kemudian Allah tiupkan ke dalam badan ada ruh. Wa yukhrijuhu khalqan akhar. Setelah ada ruh dalam tubuh maka keluarlah menjadi manusia yang lain, bentuk yang lain. Wa huwa saghirun. Jadilah keluar pertama kali dalam bentuk masih kecil, dhaifun, lemah. Fala yazalu yunmihi atau yunammihi, selalu Allah mengembangkan dia, ya. Wa yunshi'uhu, Allah tumbuhkan dia hatta yaj'alahu rajulan, sampai akhirnya menjadi seorang laki dewasa. Wa yakunu fi badi amri syaban, awalnya jadi pemuda, summa ja'alahu kahlan, kemudian menjadi tua, menjadi bapak-bapak, summa syaikhan, menjadi kakek-kakek. Wa hakadha kullu syai'in khalaqahu fa huwal qa'imu alaihi. Maka semua yang Allah ciptakan Allah yang ngurusin. Wal muballighu iyyahu al-hadd alladhi wasafahu wa ja'alahu nihayatan mumkinan lahu. Maka namanya Ar-Rabb adalah yang membimbing setiap makhluk dari awalnya sampai ujungnya yang setelah Allah tetapkan. Dari awalnya sampai ujung yang telah tetap. Itu namanya tarbiyah. Itu namanya apa? Ar-Rabb. Jadi yang ngurusin kalau bahasa kita, ya. Jadi maksudnya apa? Memberi petunjuk, yaitu jadi Ar-Rabb yang maha pengurus kalau bahasa kita, ya. Pengurus, pembimbing, pencipta, itu namanya Ar-Rabb. Oleh karenanya kalimat Rabb ini dia mencakup, ya. Ini sudah Ibu. Jadi kalau kita bisa sempurnakan lafal Rabb, dia komprehensif, mencakup banyak makna. Banyak makna. Itu diantaranya apa? Mencipta, membimbing, mengurusin, mengurusi. Ini diantara makna-makna Rabb. Seperti kata tarbiyah. Kita kalau tarbiyah adalah seperti apa? Dari awal kita bimbing kecil, kita telatenin, itu namanya, kalau kita namanya tarbiyah. Allah mengurusi seluruh makhluk, bukan cuma manusia, hewan, langit, matahari, rembulan, semuanya Allah urusin. Dan ini kalimat Rabb sangat banyak dalam Al-Qur'an. Contoh apa dalam Rabb dalam Al-Qur'an? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Rabbul Alamin maknanya apa? Al-Alamin makhluk selain Allah. Kalau Rabbul Alamin maknanya apa? Berarti kita bisa artikan segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Atau kita bilang apa? Pengurus alam semesta, ya. Pembimbing alam semesta. Pentarbiyah yang ngurusin. Mungkin secara lebih singkat, yang ngurus kalau bahasa saya. Tarbiyah itu apa? Ngurusin tapi dengan tahapan-tahapan, namanya tarbiyah. Allah juga berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah bahwasanya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, pengurus, penguasa alam semesta. Yang ngatur alam semesta. Pengurus, pengatur, itu namanya Rabb. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Pada hari kiamat kelak di surga Allah mengatakan salamun, keselamatan, qaulan, ucapan dari Rabb yang Maha Penyayang. Dalam Al-Quran banyak, Rabb banyak. Dalam hadis, contoh Sayyidul Istighfar apa? Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Ya Allah, engkaulah Rabbku, tidak ada sembahan kecuali engkau. Khalaqtani, kau yang ciptakan aku dan aku adalah hambamu. Jadi Rabb, di antara makna Rabb adalah pencipta. Kemudian juga dalam hadis, dzaqa ta'mal iman, man radiya billahi rabba, akan merasakan manisnya iman, man radiya billahi rabba, siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya. Wabil islami dina, ridho Islam sebagai agamanya, wabi Muhammadin rasulah, dan ridho Muhammad sebagai rasulnya. Itu siapa yang ridho Allah sebagai pengaturnya, pengurusnya, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Baik, ini secara bahasa kita bisa pahami maknanya. Rabb yaitu penguasa, pengatur, pemilik. Jadi maknanya komprehensif, mencipta, pembimbing, mengurusi, pemilik. Sama mungkin ditambah pengatur. Apa namanya Pak? Pengatur. Ini semua terkandung dalam makna Rabb. Ya, makna Rabb. Pengatur, pencipta, pengurus, pemilik, ini semua makna Rabb secara sederhana. Semua ada yang bimbing juga demikian. Dari tahapan demi tahapan sampai pada
puncak takdir seseorang. Sampai dia jadi meninggal atau dia sampai pada puncak akhir takdir seseorang. Itu namanya Ar-Rabb. Jadi kalau kita bilang, ya Rabbku, ya maksudnya engkau lah yang ngurusku. Engkau yang menciptakan aku. Engkau yang memberi rezeki padaku. Engkau yang mengurusiku. Engkau yang memberi kehidupanku, yang mencabut ajalku. Engkau yang mengkayakan aku. Engkau yang miskinkan aku. Itu namanya Rabb. Engkau yang menyehatkan aku. Engkau yang menjadikan aku sakit. Itu namanya apa? Ar-Rabb. Jadi kalau kita bilang, ya Rabbi, itu pengakuan. Pengakuan bahwasanya semua yang ngurusin aku adalah siapa? Engkau ya Allah. Dengan hikmahmu, dengan ilmumu. Taib. Paham sampai sini, Ibu? Taib. Sekarang kita sebut tentang rukun Rabb. Apa yang Rabb itu mencakup apa? Disebut kalau kita bilang Rabb terkait dengan rububiyah. Jadi rukun-rukun rububiyah. Rububiyah. Rububiyah Allah ya. Rububiyah rukunnya kita dikatakan kita telah mentauhidkan Allah dan dalam rububiyah. Rukunnya ada 3. Yang pertama, meyakini Allah Allah beresa dalam penciptaan. Itu Allah pencipta kita. Allah satu-satunya pencipta kita. Makanya yang pertama, kita harus yakin itu. Yang kedua, bahwasanya Allah satu-satunya pemilik kita. Allah satu-satunya pemilik kita. Kenapa? Karena dia yang ciptakan kita, kita ini hanya milik Allah, bukan milik yang lain. Kecuali yang ciptakan kita ada Allah dan selain Allah, maka dua zat tersebut saling sharing kepemilikan. Tetapi ketika yang ciptaan kita hanya Allah, berarti yang punya milik kita siapa? Cuma Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwasannya kita harus meyakini Allah satu-satunya yang ngatur kita. Allah satu-satunya kita dan alam ya, kita dan alam semesta. Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta. Maka di sini ada 3 hal. Pertama penciptaan, yang kedua kepemilikan, yang ketiga pengaturan. Ya, pengaturan. Kalau dalam bahasa Arab dibilangnya adalah khalq, al-khalq, penciptaan, pengaturan adalah al-mulk, pemilikan, kemudian pengaturan namanya at-tadbir. At-tadbir. Ini 3 hal yang perlu kita pahami. Itulah yang disebut dengan kita mengatakan Allah sebagai Ar-Rabb. Bahwasanya dialah yang menciptakan kita, tidak ada pencipta selainnya. Dialah satu-satunya yang memiliki kita, tidak ada yang memiliki alam semesta ini kecuali Allah ya. Makanya kata Allah, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Kata Allah, yang kalian sembah selain Allah, yang kalian ibadahi, yang kalian doa-doa selain Allah, ma yamlikuna min qitmir. Mereka sama sekali tidak memiliki qitmir. Qitmir itu apa? Qitmir adalah selaput di biji korma. Saya tadi makan korma, bijinya sudah saya buang ya. Sebenarnya kalau ada biji korma, kalau kita makan korma kan ada bijinya. Di biji itu ada selaput. Namanya apa? Qitmir. Kata Allah, yang punya qitmir saya. Yang lain tidak punya. Kenapa? Karena yang ciptakan siapa? Allah. Jangankan yang makanya kita semua ini kepemilikan kita ini hanya sementara, hanya hak guna. Kita ini kan semua apa? Hak guna aja. Hak guna pakai apanya? Hak guna. HGP ya. Hak guna apa? Pakai. Bukan milik. Makanya kalau ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik siapa? Allah. Kita tidak milik diri kita sendiri. Kita harus paham. Kita ini cuma hak guna. Makanya bolehkah seorang, ini kan badan saya lukain? Enggak boleh. Saya luka-lukain? Enggak boleh. Ya. Apalagi bunuh diri? Enggak boleh. Ini harta saya pakai seenaknya? Enggak boleh. Kau hanya hak guna. Mau uang untuk beli macam-macam enggak boleh. Karena uang itu milik Allah, nanti Allah tanya kemana kau pakai. Yang nanya yang punya sesungguhnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Kata Allah, berikanlah kepada mereka harta yang Allah berikan kepadamu. Jadi Allah kasih kau harta,
Allah tugaskan kasih yang lain. Itu harta Allah Subhanahu wa taala. Bukan milik kita. Seperti apa namanya? Alladzi ja'alakum mustakhlafina fih. Jadi apa namanya? Harta itu Allah jadikan harta tersebut kalian berganti-ganti memiliki harta tersebut. Harta itu sebelum ini milik orang, terus dia beli barang kita jadi milik kita. Setelah itu kita beli lagi barang jadi milik apa? Orang. Berpindah-pindah harta kan. Terus kalau di ujung akhirnya mati jadi warisan. Jadi ternyata harta itu semuanya milik Allah. Jadi kita harus tahu, jangankan harta mewah, kata Allah, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Yang mereka sembah atau kalian sembah selain Allah, ma yamlikuna min qitmir. Mereka tidak memiliki meskipun hanya selaput yang ada di biji korma. Jadi Allah Maha Pemilik. Kemudian Allah Maha Pengatur. Allah Maha Pengatur. Semua yang atur adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut Al-Hayyu Al-Qayyum. Qayyum itu apa? Qayyum maknanya qaimun bi nafsihi, kemudian muqimun li ghairihi. Qayyum itu maksudnya dia Allah Maha tegak sendiri tanpa butuh orang lain, tanpa butuh zat lain, dan Allah menegakkan yang lainnya. Tanpa Allah yang lain tidak bisa tegak. Kita aja kalau Allah nggak siapin udara, kita nggak bisa hidup. Kalau Allah kasih rezeki, kita nggak bisa hidup. Kita butuh Allah dari tidak ada menjadi ada. Siapa yang bisa dari kita tidak ada dulu? Kita tidak. Hal ta'alal insani hainu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia masa di mana dia bukan sesuatu apapun? Bahkan tidak disebut-sebut, kata Allah, sesuatu yang tidak ada dan tidak disebut-sebut. Kita 200 tahun lalu ada yang sebut Firanda? Enggak ada. Enggak ada sama sekali dalam dunia ini, tidak ada. Ada yang akan ada tapi sudah disebut-sebut. Ada atau tidak? Seperti akan ada ini, kita mau bikin ini, sudah belum ada tapi sudah disebut-sebut ya. Tahu-tahu ada enggak urusan belakangan, tapi sudah disebut-sebut. Tapi kita dulu 200 tahun lalu, 1000 tahun lalu kita enggak ada dan bahkan tidak disebut. Jadi ketiadaan kita sempurna. Nah, untuk menjadi ada kita butuh Allah. Untuk mempertahankan kehidupan kita juga butuh Allah. Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatur segalanya. Maka ada namanya Allah Maha Pengatur, dan ini mencakup 3 hal ya. Pengaturan mencakup 3 hal. Ya, dalam 3 hal. Pertama, tasyirul akwan, yaitu menjalankan roda alam semesta. Seperti apa? Seperti matahari rembulan pada orbitnya, contoh. Matahari pada orbitnya, rembulan. Allah bikin aturan-aturan alam, gaya gravitasi, gaya ini. Allah bikin aturan, rules dalam alam semesta banyak, aturan-aturan. Siapa yang bikin? Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang menggerakkan. Matahari bagaimana bisa bertahan jutaan tahun, kemudian panasnya bisa konstan sampai sekarang. Itu sudah di luar nalar kita. Kita kalau nyalain api mana bisa konstan, bikin nyala api besar aja butuh gas banyak, lama-lama juga habis. Kadang besar, kadang kecil. Kita mau api kan lama-lama surut. Tapi kalau matahari, bayangkan, kata orang bahwasanya jarak antara matahari dan rembulan sekian juta, 150 juta kilo katanya. Saya nggak pernah ngukur juga ya. 150 juta kilo. Terus jadi sumber panas itu 150 juta kilo sampai ke bumi dan panasnya konstan. Itu yang menakjubkan, konstannya itu. Kok bisa? Berarti kan yang nyalain itu benar-benar teliti sehingga nyala terus. Ya. Seandainya satu saat matahari redup, bumi akan kedinginan, beku, seluruh alam semesta di bumi ini mati, seluruh makhluk. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Mati. Kalau sekali matahari capek, istirahat deh. 1 bulan mati semua kita. Nggak sebulan, berapa hari mati semua. Tumbuhan nggak ada yang hidup, semua sumber kehidupan. Tapi kalau misalnya matahari nyala lagi, marah dia, nyala besar, kita kebakar semua. Siapa yang bisa jaga konstannya? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini kok matahari aja. Konstannya sudah menakjubkan. Terus di orbitnya juga menakjubkan. Dia tidak pernah bergeser, 1 kilo, 5 kilo bergeser. 100 kilo bergeser, 1 juta kilo bergeser, sudah hilang sudah. Dia tidak pernah terlambat ketika terbit. Ya. Kecuali pernah Allah terlambatkan ketika perangnya siapa? Nabi Yusha bin Nun. Ketika dia berjihad, kemudian ternyata belum selesai karena kode etik perang. Kalau sudah terbenam harus berhenti.
Maka dia belum selesai. Dia bilang, wahai ya Allah, Engkau menyuruhku untuk berperang. Tahanlah apa? Matahari. Supaya dia bisa selesaikan apa? Perang. Jadi matahari enggak tenggelam-tenggelam. Ya, terserah Allah kalau bikin. Allah merubah nanti matahari terbit dari barat, bisa atau tidak? Mudah-mudahan kita enggak ketemu hari itu. Kita hari kiamat. Mudah. Tapi berarti ada yang ngatur semua Allah Subhanahu wa taala. Bintang aja gimana ngatur? Makanya Allah mengatakan wala yauduhu hifdzuhuma. Tidak susah bagi Allah untuk ngurusin langit dan bumi. Emang langit dan bumi tanpa isinya, beserta isi-isinya. Ya Tuhan ini luar biasa. Siapa yang bisa? Maha tanpa batas kekuasaannya. Ngatur langit bumi. Kita aja ngatur anak-anak sudah bingung, apalagi ngatur istri. Waduh, akhirnya ngatur alam semesta. Iya Bu, benar nggak Bu? Gimana Ibu, mudah nggak diatur suami Ibu? Ya relatif katanya, tergantung. Hah? Iya. Jadi alam semesta ini luar biasa. Jadi mengatur tentang berjalannya roda alam semesta. Ini dengan ekosistem, dengan banyaklah aturan-aturan ini. Aturan-aturan alam semesta ini banyak. Hukum gravitasi, hukum-hukum alam banyak, hukum sebab akibat. Ini semua dalam pengaturan alam semesta. Ada Rabb yang mengatur hukum-hukum ini. Hukum jalan. Makanya ilmu itu baru ketahuan belakangan sedikit-sedikit. Para fisikawan, para saintis, mereka baru ketemu, oh ternyata ada sebab akibat begini, ada hukum begini, ternyata proses kimia kalau itu semua sudah Allah atur. Sehingga berjalanlah roda alam semesta. Sampai Allah sudah siapkan sejak dahulu tentang apa yang di dalam perut bumi. Bahwasanya nanti akan jadi minyak bumi, kalau minyak bumi habis jadi apa? Baterai, kalau baterai habis entah pakai apa. Kenapa bisa pas? Ini bukan pas kebetulan, memang sudah Allah siapkan untuk manusia di kemudian hari. Tapi Allah buka ilmunya sedikit demi apa? Sedikit. Ini semua pengaturan. Namanya rububiyah, menjalankan roda alam semesta. Yang kedua, yang pertama terkait dengan kadar-kadar. Menentukan kadar-kadar. Ukuran-ukuran. Bagi setiap makhluk. Apa ukuran-ukuran tersebut yang Allah tentukan? Banyak ya. Misalnya bentuk. Si fulan mancung, si fulan pesek. Siapa yang tentukan? Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam bentuk apa yang Allah inginkan, Allah yang inginkan. Ada orang mungkin hidung mancung ya, tapi dia mungkin berkulit agak gelap, kemudian dia pingin anak ini nikah sama wanita yang pesek tapi putih. Pinginnya anaknya apa? Mancung putih, tapi belum tentu. Bisa keluarnya hitam dan pesek. Bisa tidak? Bisa. Yang menentukan bentuk siapa? Allah. Ada yang orang pendek nikah sama orang tinggi, katanya untuk perbaikan keturunan. Ternyata pendek juga, lebih pendek dari dia jangan-jangan. Yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kisah menakjubkan, saya dengar saya cerita kisah menakjubkan tragis. Ada seorang lelaki berkulit putih nikah sama seorang wanita berkulit putih. Lelaki ini dia zaman dahulu, kemudian dia bersafar jauh, kemudian meninggalkan istrinya hamil. Ketika lahir anaknya hitam. Istrinya ketakutan dituduh berzina. Maka itu anak dia bunuh. Dia bunuh. Kalau nggak salah dia bunuh atau dia buang. Intinya dia tidak mau suaminya pulang karena gimana? Suaminya putih, dia putih, anaknya apa? Hitam. Ya Allah. Sampai akhirnya suatu hari suaminya nungguin dia melahirkan. Ternyata keluar lagi apa? Hitam. Maka suaminya lihat anaknya hitam, dia senang. Dia bilang ini mirip kakek. Jadi yang menentukan bentuk bukan kita. Ya. Ada orang di kampung sana orang berkulit hitam dikasih sama orang kulit putih. Subhanallah, lahirnya bukan coklat, kopi susu bukan. Satu hitam, satu putih. Jadi nggak ada kopi susu ya. Ada yang mungkin hitam sama putih perpaduan jadi kopi susu. Tapi ternyata ada yang tidak. Jadi gennya bisa-bisa. Yang hitam tetap hitam, yang putih tetap. Jadi adik kakak itu ada yang hitam, ada yang putih. Jadi menentukan warna, menentukan bentuk hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu kadar yang menentukan adalah Allah.
Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Dia yang telah membentuk kalian. Jadi Allah yang menentukan bentuk, bukan kita. Kemudian di antara kadar yang Allah tentukan, misalnya adalah rizki. Allah juga sudah tentukan. Jangankan manusia, bahkan hewan pun Allah sudah kasih tentukan apa kadar rizkinya. Ini hewan, setiap hewan ada ajalnya. Bukan antum aja ada ajalnya. Kucing di rumah juga ada apa? Ajalnya. Kucing, ya semua hewan ada ajalnya. Kemudian Allah mengatakan, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Tidak ada satu hewan melata pun di atas muka bumi, hewan melata ada apapun, mau ular, mau apa hewan yang berjalan semuanya 'ala Allahi rizquha, Allah sudah tentukan rezeki. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Sebagian ulama menafsirkan Allah tahu di mana tempat dia cari rezeki, di mana dia tidur, di mana tempat sangkarnya. Jadi Allah sudah tentukan dia sangkarnya di mana, cari rezekinya di mana, Allah siapkan dia cari rezeki di situ. Sampai akhirnya. Jadi sampai sarangnya di mana, tempat cari makannya di mana, Allah sudah tahu. Allah tahu. Jadi Allah siapkan rezeki buat hewan tersebut. Allah siapkan instingnya, Allah siapkan rezekinya. Jadi apalagi kita. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Kata Allah, betapa banyak hewan yang tidak mampu untuk mengatur rezekinya karena akal terbatas. Tapi Allah yang memberi rezeki kepadanya. Wa iyyakum, kalian juga demikian. Jadi ini contoh bentuk rezeki, ajal, ini sudah ada kadarnya. Ajal ya. Istrinya siapa? Suaminya siapa? Sampai mati atau pisah di tengah jalan. Ditambah atau dikurangi. Siapa yang tentukan? Allah Subhanahu wa taala. Semuanya rezeki. Siapa yang tentukan? Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu kadarnya. Ini terkait dengan kadar, dan kadar banyak ya, kadar rezeki. Makanya Allah turunkan hujan dengan kadarnya. Kalau Allah mau kasih rahmat, Allah mau kasih teguran, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'an biqadarin. Allah turunkan air hujan biqadarin, dengan ukuran. Ya. Saya carikan ayatnya. Rizki juga Allah kasih untuk ukuran. Ya. Wa anzalna minas sama'i ma'an, kata Allah dalam surat Al-Mu'minun, biqadarin fa askannahu fil ard. Kami turunkan air dari langit biqadarin, dengan ukuran tertentu. Allah yang tentukan. Makanya sering bilang, Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah kepada kaumnya, Nabi Nuh mengatakan, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursalam alaikum idhara. Kalau kalian bertobat, Allah turunkan hujan berkah. Yang hujan tersebut akan menurunkan tempat. Tapi mereka tidak beriman. Akhirnya Allah bukan turunkan hujan yang cukup untuk berkah, tapi hujan yang merupakan kebinasaan. Harusnya kalau mereka bertobat, kata Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata kepada mereka, beristighfarlah kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang deras, tapi hujan berkah. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Maka Allah akan tambahkan bagi kalian harta dan anak-anak. Wa yaj'alukum jannatin wa yaj'alukum anhara. Maka Allah akan tumbuhkan kebun-kebun, taman-taman, dan Allah akan alirkan sungai-sungai. Tapi ketika mereka kafir, beda, ukurannya beda. Kata Allah, fafatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir. Kami buka pintu-pintu langit dengan air yang sangat deras. Wa fajjarnal arda uyunan. Kami buka bumi semua jadi mata air. Mata air kan kalau kita jarang ketemu. Ini semua bumi jadi mata air. Mata air di mana-mana. Faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Maka bertemulah air hujan dengan air tanah. Tenggelamlah mereka. Jadi yang menentukan kadar hujan siapa? Allah SWT. Mau jadi musibah, mau jadi berkah, mau jadi teguran, mau jadi bencana, mau jadi peringatan, terserah Allah Subhanahu wa taala. Jadi menentukan itu semua kadar-kadar tersebut Allah. Ya. Kata Allah, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Kalau Allah bentangkan rezeki sebesar-besarnya, seluas-luasnya bagi manusia, mereka akan zalim. Sombonglah, angkuhlah, beli mobil listrik tiap hari. Kuliner tiap jam, duit banyak, mau ngapain? Labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadar, tapi Allah turunkan sebagian kadar yang Allah kehendaki. Allah punya hikmah, semua ini di luar nalar kita. Di luar nalar kita. Ini namanya
Pengaturan. Pengaturan yang ketiga yang lebih dahsyat adalah pengaturan pada hari kiamat. Pengaturan hari kebangkitan. Ini sangat dahsyat. Ini yang Allah isyaratkan dengan Malik Yaumiddin. Dialah penguasa raja hari kebangkitan. Apa yang Allah atur hari kebangkitan? Hancur alam semesta. Hancurnya alam semesta. Kemudian Allah bikin bumi baru, langit baru. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard was samawat. Bumi dan langit baru. Allah turunkan matahari jarak 1 mil. Kemudian Allah yang hisab. Tidak ada yang ikut-ikutan hisab manusia kecuali siapa? Allah. Allah yang mizan. Semua tunduk. Benar-benar ketika, kalau di dunia masih ada yang sok ngatur. Ada raja sok ngatur, ada ini sok ngatur, mentang-mentang. Ketika hari kiamat enggak ada yang sok semuanya. Fala tasma'il hamsa. Kau tidak mendengar seorang berani bicara kecuali bisik-bisik karena ketakutan. Wa khasya'atil aswat fala tasma'il hamsa. Semua suara meredup. Tidak kau dengar kecuali hanyalah bisik-bisik. Orang takut semua. Allah mengatakan, Anal Malik, Anad Dayyan, Aina mulukul ard. Akulah sang maharaja. Dan akulah sang maha pemberi pembalasan. Mana raja-raja bumi? Enggak ada yang berani nampakkan batang hidungnya. Takut semua. Maka di hari kiamat siapa yang menyidang? Allah yang menyidang. Allah yang menghisap. Allah yang sidang. Kalau sekarang sidang gampang. Tinggal bayar. Hakimnya dibayar. Jaksa penuntut umum dibayar jadi jaksa pembela umum. Berubah. Tinggal duit aja. Bayar sini, main belakang, main atas, main bawah. Bayar. Bisa. Di penjara seumur hidup, tapi di hotel penjaranya. Bisa tidak? Bisa. Bisa keluar lagi. Bisa keluar, cuma pas ada sidak ada. Malamnya udah di belakang rumah mewah. Banyak lah zaman sekarang, yang penting ada duit, aman. Tapi kalau hari kiamat, siapa yang sidang? Allah. Dia yang sidang, dia yang hisab, dia yang buka semua saksi-saksi. Dia yang buka catatan amal. Dia yang menimbang, dia yang menghukum, semuanya Allah. Limanil mulkul yaum. Hari ini kerajaan semua milik siapa? Lillahil wahidil qahar. Hanya milik Allah yang maha menundukkan, maha mendominasi. Kata Allah, limanil mulkul yaum. Milik siapa kerajaan hari ini? Enggak ada yang berani ngomong. Lillahil wahidil qahar. Hanya milik Allah yang maha mendominasi. Hanya memaksa yang maha menguasa. Ya. Dalam ayat yang lain, wal amru yauma idzin lillah. Semua perkara urusannya milik siapa? Allah hari kiamat. Sekarang orang sok-sok. Saya yang ngurus, saya yang ini, saya yang anu. Hari kiamat semua menang. Tahu menang? Wa khasya'atil aswat. Semua diam, takut, ketakutan. Tidak ada yang sombong-sombong. Ya, semua ketakutan. Maka itu salah satu rububiyah, makna daripada rububiyah. Baik. Allah berfirman, saya bacakan ayat-ayat terkait dengan pengaturan. Contoh, ini ayat-ayat, misalnya surat Az-Zumar, ayat-ayat terkait rububiyah. Ya. Ini sudah Ibu? Sudah belum? Sudah belum Ibu? Sudah ya. Ini bukunya belum ada Ibu, masih proses. Dia ada 80 file tapi baru dikerjain 60, tim masih belum selesai. Insyaallah habis lebaran mudah-mudahan. Misalnya dalam surat Az-Zumar 62. Az-Zumar ayat 62. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dialah Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu dan dia yang mengurusi segala sesuatu. Ya. Allahu khaliqu kulli syai', dia pencipta segala sesuatu dan dia ini Az-Zumar maksudnya pencipta segala sesuatu. Kemudian pengurus segala sesuatu. Baik, ini ayat pertama. Tentu ayat tentang rububiyah banyak sekali. Yang kedua misalnya surat Ar-Ra'd 33. Quran surat Ar-Ra'd
13 ayat 33. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi," ayat 30, surah 13 ayat 33 ya. Kata Allah, "Huwa qa'imun ala kulli nafs." Huwa qa'imun ala kulli nafs. Yaitu Allah ngatur segala sesuatu. Allah ngurusi kalau bahasa kita. Yaitu Allah ingin bantah. Ibu coba buka surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd ayat 33 sebelumnya ya. Kata Allah mengatakan, "Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin ma kasabat wa ja'ala lillahi syuraka akul sammuhum." Maka apakah Tuhan yang mengurusi setiap diri terhadap apa yang diperbuatnya sama dengan sembahan-sembahan mereka yang mereka ibadahi? Mau disamakan sesembahan selain Allah dengan Allah? Taruh yang disembah Jibril ngurusin siapa? Tidak ngurusin semuanya. Nabi Isa tidak ngurusin semuanya. Dia enggak bisa ngurus macam-macam. Dia Romawi tidak bisa dia jatuhkan. Dia dikejar-kejar sama Romawi, akhirnya ditangkap, akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Siapa yang mau disembah? Wali-wali mau ngurusin apa? Ngurus diri sendiri enggak bisa, ya kena penyakit aja enggak bisa hilangkan penyakit, waktunya meninggal. Makanya sekarang ada wali, ketika orang sakit kena corona katanya mau selamat dari corona, pasang foto wali ini. Padahal wali itu yang dianggap wali itu, ketika dia sakit dia berobat ke rumah sakit, ternyata meninggal. Berarti wali itu ingin sembuh enggak? Kalau dia enggak ingin sembuh, dia enggak ke rumah sakit. Ketika dia ke rumah sakit berarti ingin sembuh enggak? Ternyata mati enggak? Mati kan dia enggak bisa ngurus dirinya sendiri. Dia tidak bisa menolak. Terus sekarang dia sudah mati dibilang bisa nolak corona. Dari mana ceritanya? Dia udah mati malah bisa nolak corona. Dia aja masih hidup enggak bisa. Jadi sekarang udah mati malah nolak corona. Ini gimana maksudnya kawan-kawan nih? Akalnya dipakai dong. Yang berhak disembah itu yang ngurusin segala sesuatu. Yang ngurusin kamu, yang ngurusin hewan, yang ngurusin tumbuhan, yang ngurusin matahari. Itu yang kau sembah. Yang kau bertawakal kepadanya. Yang kau berharap kepadanya. Yang kau serahkan dirimu kepadanya. Itu yang ngurusin segala sesuatu. Bukan cuma ngurusin kita, ngurusin segala sesuatu. Ya akhi, dialah Allah yang kalau kita berbisik-bisik dia maha mendengar. Ketika dalam kondisi desak kita minta tolong, Allah tolong kita. Banyak orang sudah mengalami hal tersebut. Ketika semua pintu tertutup, dia angkat tangan, dia berdoa, tahu-tahu Allah kabulkan. Ya memang Ustaz, tapi ada doa saya tidak dikabulkan. Ya, tidak semua doa dikabulkan. Ya, namanya hidup ujian. Kalau semua permintaanmu dikabulkan, namanya di surga. Bahlul lu. Ini kan di dunia. Kalau semua permintaan, terus kalau kau permintaan semua orang minta dikabulkan, siapa yang mau jadi anak buah? Semua minta, ya Allah jadikan aku bos. Terus yang jadi anak buah siapa? Ya Allah yang ngatur semuanya. Tapi bukankah kita terkadang berdoa dikabulkan, bahkan sering? Iya tidak? Ya berarti ada yang dengar, kita bisa yang dengar. Ada yang ngurusin kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadikan kita semangat berdoa, kita tahu ada yang ngurusin saya. Yang penting kamu benar aja, SOP-nya diikuti, prosedural, jangan macam-macam. Kalau kau macam-macam enggak diurusin nanti. Ngurusnya nanti enggak sesuai dengan apa? Ekspektasi. Tapi kalau kau prosedural, pasti diurus lebih daripada ekspektasi yang kau bayangkan. Oleh karenanya, ini di antara ayat tentang bahwasanya Allah mengurus segala sesuatu. Contoh lagi, misal dalam surat Al-A'raf 54. Surat 7 ayat 54. Saya bacakan ayatnya. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Tsumma stawa 'alal arsy, kemudian beristiwa di atas arsy. Allah ciptakan langit dan bumi setelah Allah beristiwa di atas arsy. Yughshil laila an-nahara yatlubu hathitha. Maka dia menutupkan malam kepada siang, mengikutinya yang cepat. Jadi ada siang, Allah tutupi dengan malam. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Bahwasanya matahari, rembulan, bintang-bintang semuanya tunduk dengan perintah Allah. Alalahul khalqu wal amru. Ingatlah bahwasanya seluruh penciptaan dan urusan di tangan Allah. Tabarakallahu rabbul alamin. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala Maha suci, penguasa alam semesta.
Jadi Allah yang ciptakan langit, ciptakan bumi, Allah bikin langit, bikin siang, bikin malam. Allah ngatur semuanya, bumi, rembulan, matahari, bintang-bintang. Kemudian juga misalnya dalam surat Quran surat Yunus ayat 3 ya. 10 ayat 3. Saya bacakan, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin tsumma istawa 'alal arsy." Dialah Rabb kalian Allah. Sungguhnya Rabb kalian Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, kemudian beristiwa di atas arsy, yudabbirul amr. Allah mengatur segala sesuatu dan Dia di atas arsy. Semua di bawah naungannya, semua di bawahnya, semua di bawah liputannya, dan Dia di atas arsy, Dia mengatur segalanya. Kulla yaumin huwa fi sya'an, setiap hari dalam kesibukannya. Ngurus ini, menetapkan ini, mematikan ini, menghidupkan ini, memberi rezeki, melapangkan, menyempitkan, mengangkat, merendahkan, memajukan, memundurkan. Allah semua dalam kesibukan. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Allah setiap hari dalam kesibukan. Tetapi bagi Allah semuanya mudah. Beda kalau kita sibukan urusan banyak, kita udah pusing. Allah enggak. Kemudian juga misalnya dalam surat As-Sajdah ayat 5. Kata Allah, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Dialah yang mengurus urusan dari langit sampai bumi. Dari langit sampai bumi semua Allah yang ngurus. Bukan cuma kita di bumi saja. Dari langit sampai bumi, sampai ke dasar lautan, sampai ke dalam bumi, semuanya diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tahu semuanya. Jangankan kita, kata Allah, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamu. Tidak ada satu daun jatuh pun kecuali Allah tahu. Allah urusin daun tersebut. Semuanya Allah yang ngurus. Yudabbirul amra minas samai. Jadi Allah ngurus semuanya. Allah mengurus dari langit hingga ke bumi. Ke bumi. Dari langit yang paling tinggi sampai ke dasar bumi, sampai ke dasar lautan. Dasar bumi, dasar lautan. Allah urus semuanya. Kalau ini inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal arsy yudabbirul amr. Itu Allah dari atas arsy. Allah urus alam semesta. Semua yang di bawahnya. Dari atas arsy Allah urus semua di bawahnya, semua di bawah naungannya dan liputannya. Ini contoh. Contoh lagi misalnya dalam surat Al-An'am ayat 59. Semua diatur bahkan daun yang jatuh. Kata Allah, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, wa la habbatin fi dhulumatil ardi, wa la ratbin, wa la yabisin illa fi kitabim mubin." Tidak ada daun yang jatuh, tidak ada biji dalam kegelapan bumi. Wala ratbin wala tidak ada sesuatu yang kering, tidak ada sesuatu yang basah, kecuali semua tercatat di Lauhil Mahfuz. Ini kalau raja nggak bisa. Mana raja yang ngurusin begini? Allah ngurusin kita person-person, detail-detail. Raja nggak bisa, makanya raja butuh menteri-menteri. Bisa dikibulin menteri atau tidak? Bisa. Bisa dikhianati menteri nggak? Bisa. Dikhianati bodyguard yang paling dekat pun bisa mengkhianati dia. Ya. Lemah manusia. Lemah manusia. Makanya kalau kita berdoa kepada Allah nggak perlu pakai wasilah-wasilah, langsung berdoa kepada siapa? Allah, karena Dia tahu. Jangan samakan dengan raja. Kamu kalau minta sama raja kan harus lewat menteri, itu raja. Raja kan bahlul, nggak ngerti. Tahu dari mana? Menteri aja bisa kibulin dia. Mau disamain raja, kalau raja ya benar. Kalau kamu ke raja nggak bisa langsung, harus lewat menteri. Menteri pun nggak bisa langsung menteri, harus lewat pembantu menteri. Pembantu pun nggak bisa langsung, harus lewat apa? Terlalu banyak silsilah, wasilah. Tapi kalau Allah langsung, karena Allah tahu setiap apa yang kita kerjakan.
Taib. Ini di antara ayat tentang rububiyah ya. Oleh karenanya dengan kita mengenal ini semua, faedahnya kita jadi tenang. Pertama jadi tenang karena kita punya Allah, bahasanya kita. Karena kita punya yang ngurusin kita. Karena ada yang mengurusi kita. Tempat kita mengadu, tempat kita curhat, tempat kita ya melepaskan suka duka ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tenang. Jadi tenang. Yang penting apa? Yang penting ikut apa ibu-ibu? Ikut SOP. Jangan nakal yang penting. Kalau nakal ya kita minta diurusin, dijewer. Kenapa? Kalau nggak dijewer kita tambah nakal. Ya, Allah lebih tahu. Ya. Gampangnya demikian ya. Jadi tenang. Kemudian apa? Hanya berdoa kepada Allah. Allah. Karena Allah mengurus secara detail. Secara detail bukan global. Bukan global. Adapun penguasa raja yang tahu secara global, tidak tahu secara detail. Beda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita kalau sudah begini merasakan manisnya iman. Harus kita hayati manisnya iman. Kata Nabi SAW, "Dzaqa ta'mal iman." Kata Nabi, akan merasakan manisnya iman. Siapa? Man radhiya billahi rabba. Siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya. Itu bukan hanya pengakuan, tapi benar-benar dia menghayati Allah memang ngurusin dia. Kata Nabi SAW, "Dzaqa ta'mal iman." Siapa? Man radhiya billahi rabba. Akan merasakan manis iman siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya. Baik. Dari sini kita tahu kenapa betapa banyak doa menggunakan kata Rabb. Ya, karena Rabb itu terkait dengan kepengurusan. Ya. Kepengurusan. Ini pertama. Yang kedua, kenapa kita tahu terkadang orang kafir berdoa juga dikabulkan karena memang di antara kepengurusan mereka, terkadang doa mereka dikabulkan. Ini keperluan mereka. Ya. Ustaz, kok ada orang kafir? Ya memang Allah itu ngurus. Ya. Yang minta bukan cuma orang beriman aja. Ya. Cuma kalau orang beriman, Allah berikan sebagai berkah, orang kafir belum tentu. Terkadang istidraj. Ya, makanya dalam doa banyak. Rabbana zalamna anfusana. Doa Nabi Nuh. Rabbi gufirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan. Nabi Ibrahim, Rabbana gufirli wali walidayya wal mu'minin yauma yaqumul hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi gufirli wali akhi, kata Nabi Musa, ya Allah ampunilah aku dan saudaraku Harun. Nabi Isa berdoa, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Rabbana, dan banyak dalam Al-Qur'an Rabbi Rabbana Rabbi Rabbana Rabbi Rabbana banyak. Kenapa? Dan dalam doa-doa Nabi juga banyak. Ya Rabbi, Rabbi, anta Rabbi banyak. Wa ana abduk ya. Dan seterusnya. Taib, mungkin ini saja Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada pembahasan tentang ateis tapi mungkin pertemuan berikutnya. Biar Ibu enggak pusing dan juga ujiannya enggak susah ya. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.